Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, segala puji untuk Allah Subhanahu wa taala atas karunia besarnya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita bisa mengaji bersama, mengaji akhlak, mengaji adab melalui karya besar Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita semuanya, kepada seluruh pelajar, seluruh santri dimanapun berada, sehingga kita semuanya bisa menempuh jalan ilmu ini, yang mana ilmu ini akan melahirkan nilai-nilai akhlak yang bisa membawa kepada kebangkitan umat, yang bisa membawa kepada kemajuan umat. Dan perlu diingat, wa innamal umamul akhlaqu ma baqiyat. Sesungguhnya eksistensi suatu bangsa itu apabila akhlak mereka itu ada. Jika akhlak mereka tiada, maka bangsa tersebut adalah bangsa yang tiada. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya saya diutus untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kepada kita semuanya akhlak yang mulia, sehingga dengan akhlak tersebut kita bisa menuju surga Allah dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, langsung kita akan membaca dan mengaji kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Ya. Dalam muqaddimahnya, Imam An-Nawawi rahimahullahu taala berkata, Alhamdulillahi al-karimil mannan, dzit tawli wal fadli wal ihsan, alladhi hadana lil iman wa faddala dinana ala sairil adyan wa manna alaina bi irsalihi ilaina akrama khalqihi alaihi wa afdalahum ladaihi habibahu wa khalilahu wa abdahu wa rasulahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, famaha bihi ibadatal awthan wa akramahu sallallahu alaihi wasallam bil Quran. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Maha Pengasih, Maha Pemurah, Maha Pemberi karunia, yang telah menunjukkan kepada kita semuanya kepada keimanan dan telah melebihkan agamanya, yaitu agama Islam, di atas agama-agama lainnya di atas muka bumi ini. Kemudian menganugerahkan kepada kita semuanya dengan diutusnya makhluk yang paling mulia, yang paling utama, yang dicintainya dan yang dikasihinya, yaitu Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam tersebut, Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dari atas muka bumi ini penyembahan terhadap berhala, penyembahan terhadap matahari, bulan, api. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala mukjizat yang terbesar yang selalu ada sepanjang masa, yaitu Al-Qur'an. Yang mana mukjizat Al-Qur'an ini akan terus berguna, berlangsung manfaatnya, hidayahnya, petunjuknya, ya, dari masa ke masa. Jadi Al-Qur'an walaupun turun ya, di masa yang dulu masih sangat jauh dari yang seperti ini sekarang kita ini, akan tetapi Al-Quran mukjizatnya berlaku terus menerus dari masa ke masa, tidak pandang masa. Jadi tidak ada yang boleh mengatakan Al-Quran ini cocok untuk zaman dahulu saja dan tidak cocok untuk zaman sekarang. Ini perkataan yang sangat salah. Dengan Al-Quran ini Allah Subhanahu wa ta'ala menantang jin, manusia, semuanya ya, untuk mereka mendatangkan satu ayat saja atau satu surat saja yang seperti Al-Quran ini. Mereka tidak mampu melaksanakannya. Sehingga dengan Al-Quran ini Allah Subhanahu wa ta'ala mengalahkan orang-orang yang sesat, orang-orang yang sombong, orang-orang yang mengatakan itu adalah dongeng-dongeng masa lalu. Itu adalah tulisan-tulisan yang ditulis oleh Muhammad. Saat mereka ditantang untuk mendatangkan yang serupa, mereka tidak mampu. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran ini adalah betul-betul mukjizat yang Allah turunkan, yang Allah berikan kepada umat Islam di atas muka bumi ini. Dengan Al-Quran ini menjadi alat penyejuk bagi orang-orang yang hatinya terpaut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dengan Al-Quran ini lisan kita selalu merasa indah melantunkannya dari waktu ke waktu. Dan Al-Quran ini pula Allah Subhanahu wa ta'ala mudahkan untuk dihafal. Syekh Imam Nawawi mengatakan dalam muqaddimahnya, wa yassarahu lidzikri hatta stazharahu shigharul wildan. Al-Quran ini mudah untuk dihafal karena Allah telah membuatnya mudah untuk dihafal. Wa yassarahu lidzikri, untuk diucapkan, untuk disebut. Tentunya bagi orang-orang yang mau menyebut, mau mempelajari, mau mengaji. Sampai-sampai hatta stazharahu shigharul wildan atau shigharul wuldan. Sampai anak kecil pun mudah baginya untuk menghafal Al-Quran ini. Berapa banyak kita mendapati sekarang, khususnya di masa kita sekarang ini, anak-anak yang baru umur 2 tahun setengah, 3 tahun, 4 tahun, mereka sudah menghafal Al-Quran dan sudah selesai 30 juz hafalan Al-Qurannya. Dan banyak sekali contoh-contoh para ulama kita, ulama salaf kita, mereka menyelesaikan hafalan 30 Al-Quran, 30 juz daripada Al-Quran dalam usia yang masih kecil. Nah, ini menunjukkan bahwa Al-Quran memang dimudahkan untuk dihafal. Fahal min mudzakir? Fahal min mudzakir? Adakah orang yang ingin atau mau untuk melakukan itu atau menghafal itu? Wa dhamina hifdhahu min tatarruqit taghyiri ilaihi wal hadatsan. Kata Syekh Nawawi, Allah menjamin penjagaan Al-Quran ini dari segala penyelewengan, perubahan. Jadi tidak ada yang namanya Al-Quran ini palsu, ada ayat-ayat atau surat-surat yang hilang, tidak ada sama sekali. Ya. Ada yang mengatakan bahwa Al-Quran ini sudah tidak relevan lagi, ini omong kosong. Karena Al-Quran ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala
dengan penjagaannya. Makhtalafal malawan, ya, makhtalafal malawan, dengan terus bersilih gantinya siang dan malam, Al-Quran tidak akan pernah mampu dirubah, dipalsukan, diselewengkan. Satu ayat pun, bahkan satu harokat pun tidak mungkin Al-Quran ini dipalsukan. Ya. Di antara bentuk nyata hal itu, dari masa ke masa jutaan orang dari umat Islam menghafal Al-Quran ini. Bahkan sekarang sudah banyak berbondong-bondong orang non-muslim berusaha untuk menghafal Al-Quran, walaupun niat mereka sebagian adalah untuk mencari kesalahan-kesalahan Al-Quran. Tetapi ini menunjukkan bahwa Al-Quran itu mudah dihafal, baik yang muslim maupun yang non-muslim itu sendiri. Kata Syekh Imam Nawawi, ahmaduhu ala dzalika wa ghairihi min ni'amihi allati la tuhsa, khususan ala ni'matil iman. Saya puji kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmatnya yang tidak terhitung dan tidak terkira, khususnya nikmat iman. Dan saya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk saya dan untuk semua orang-orang yang mencintai saya dan semua umat Islam agar mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ini kata beliau, Imam Nawawi. Beliau berdoa agar diridhoi oleh Allah orang-orang yang mencintainya dan seluruh umat Islam agar mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Masih dalam khutbahnya Imam Nawawi, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, syahadatan muhassilatan lil ghufran, munqidatan sahibaha minan niran, musilatan lahu ila suknal jinan. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ilal iman sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa syarrafa wa karrama wa azzama ma ta'aqabal jadidan. Beliau bersyahadat bahwa sungguhnya tiada Tuhan selain Allah yang patut disembah di atas muka bumi ini. Allah tidak ada sekutu baginya. Kesaksian tersebutlah yang akan membawa kepada ampunan, yang menyelamatkan orang yang menyaksikan Allah Maha Esa, menyelamatkannya dari api neraka, membawanya kepada surga. Bahwa sungguhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah hamba Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu menyerukan kepada keimanan. Dan semoga Allah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabatnya, para keluarganya, para pengikutnya, ya sepanjang masa. Amma ba'du, kata Syekh Nawawi, amma ba'du, setelah khutbah beliau mengatakan, fa innallaha subhanahu wa ta'ala manna ala hadhil ummati zadahallahu ta'ala syarafan bid-dinil ladzi irtadahu dinil Islam wa irsalihi ilaiha Muhammadan khairal anam alaihi minhu afdhalus salawati wal barakati wassalam wa akramaha bi kitabihi afdhalal kalam wa jama'a fihi subhanahu wa ta'ala jami'a ma tahtaju ilaihi min akhbaril awwalina wal akhirin wal mawa'iz wal amsal wal adab wa durubil ahkam wal hujajil qat'iyyatiz zahirati fid dilalati ala wahdaniyatihi wa ghairi dhalika mimma ja'at bihi rusuluhu sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihim wasallam ad-damighati li ahli al-ilhad ad-dullal at-tagham ad-damighati li ahli al-ilhad ad-dullal at-taghami wa dha'afa al-ajra fi tilawatihi wa amara bil i'tina'i bihi wal i'zam wa mulazamatil adabi ma'ahu wa badlil wus'i fil ihtiram. Setelah berkhutbah membaca dan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, Syekh Imam Nawawi mengatakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala
menganugerahi kepada umat yang mulia ini. Pertama adalah agama yang diridhoinya, yaitu agama Islam. Innad dina 'indallahi al-Islam. Agama yang hak yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala hanya satu, yaitu Islam. Anugerah yang kedua, Allah mengirimkan dan mengutus ke atas umat ini adalah makhluk yang paling mulia, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, Allah menganugerahi dan memuliakan umat ini dengan diturunkannya Al-Quran, afdalul kitab, kitab yang paling mulia di atas muka bumi ini. Di dalam kitab tersebut Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan berbagai berita orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang akan datang. Menceritakan segalanya. Di dalam kitab tersebut banyak mau'izah, banyak perumpamaan-perumpamaan, banyak nasihat-nasihat, banyak teguran-teguran, banyak berita-berita baik, menggembirakan, banyak larangan-larangan yang harus kita jauhi sehingga kita terhindar dari malapetaka. Dalam kitab tersebut juga Allah menjelaskan hukum-hukumnya, adab-adab, hujjah-hujjah, bantahan-bantahan atas keesaan Allah Subhanahu wa taala. Bantahan terhadap orang-orang yang ateis, yang tidak mempercayai adanya Tuhan. Dan banyak lagi yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui Al-Qur'an ini, hujjah-hujjah yang mampu melumpuhkan orang-orang yang sesat, yang tidak menganggap adanya Tuhan. Dengan Al-Quran ini pula, saat kita membacanya, berlipat ganda pahala. La aqulu alif lam mim harfun. Saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Bal alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Ya, setiap satu huruf dinilai satu hasanah. Satu hasanah bi asyri amsalihah, diberi pahala 10 kali lipat ganda. Masya Allah. Kemudian dengan Al-Quran ini Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk mengagungkannya, mengagungkan kitab Al-Quran ini, memuliakannya, agar kita berakhlak dengan akhlak-akhlak Al-Quran. Jangan sampai kita menistakan Al-Quran ini atau bahkan menjelek-jelekkan. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Kemudian sebenarnya tentang akhlak, tentang adab, para ulama sudah banyak berbincang dan banyak membuat kitab-kitab dalam hal ini. Akan tetapi kata Syekh Imam Nawawi, lakin dha'ufatil himamu an hifziha. Sangat lemah sekali semangat untuk menghafalkannya. Artinya sudah banyak para ulama menulis, mengarang kitab-kitab tentang akhlak, tentang adab. Akan tetapi kata Imam Nawawi, lemah sekali semangat orang-orang ini untuk menghafal. Bahkan lemah sekali untuk membacanya. Mungkin karena terlalu banyak, terlalu panjang, terlalu susah untuk difahami. Fasara la yantafi'u biha illa afradun min ulil afham, kata Syekh Nawawi. Sehingga kitab-kitab tersebut tidak banyak diambil manfaatnya kecuali orang-orang tertentu, para pelajar saja. Kata Syekh Nawawi, ini masih dalam khutbah kitabnya ya. Wa ra'aitu ahla baladina Dimashqa. Ada yang membaca Dimishqa. Jadi, tapi yang paling kuat Dimashqa. Hamahallahu ta'ala wa sanaha wa sa'ira biladil Islam muksirina minal i'tina bitilawatil Qur'anil azizi ta'alluman wa ta'liman wa 'ardan wa dirasatan fi jama'atin wa furada mujtahidina fi dhalika bil layali wal ayyam
zadahumullahu ta'ala hirsan alaihi wa ala jami'i anwa'it ta'at muridina wajha dzil jalali wal ikram. Kata Syekh Nawawi, karena banyaknya kitab yang sudah ditulis oleh para ulama tentang bab ini, yang panjang, tebal, mungkin dengan bahasa yang agak tidak bisa dipahami kecuali orang-orang tertentu. Beliau menambahkan, saya melihat orang negeri saya, yaitu Damaskus, mereka begitu memiliki perhatian yang luar biasa terhadap tilawah Al-Quran, baik tilawahnya, ta'allum atau ta'limnya, belajarnya maupun mengajarkannya, mengkajinya, mendiskusikannya, mentadaburinya. Itu penduduk Damaskus di masanya Imam Nawawi sangat-sangat akrab sekali dengan Al-Quran, baik secara jamaah maupun secara personal. Jadi ada yang berkelompok-kelompok buat halakoh-halakoh Al-Quran, seperti yang sekarang kita dapati ada makroah yang disebut dengan halakoh Al-Quran, satu persatu membaca kemudian mentadaburi. Ada pula yang sendiri-sendiri, ya, mereka melakukan hal itu siang malam, ya. Di samping itu banyak ketaatan-ketaatan lain yang dilakukan oleh ahli atau penduduk Damaskus di waktu itu. Tujuan mereka hanya ingin mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya, beliau menceritakan dan bangga terhadap penduduk Damaskus di masanya. Akhirnya apa? Hal itu fada'ani dzalika ila jam'i mukhtasarin fi adab hamalatihi. Hal itu membuat saya terpancing. Orang-orang yang begitu semangat berinteraksi dengan Al-Quran, ngaji, ngajar, diskusi, tadabbur, ngafal, dan lain sebagainya, memancing Imam Nawawi untuk membuat ringkasan adab-adab tentang para penghafal Al-Quran. Ya, bagaimana yang harus dimiliki, sifat-sifat yang harus dimiliki oleh orang-orang yang menghafal Al-Quran, orang-orang yang sedang belajar Al-Quran. Tujuannya apa? Imam Nawawi tujuannya adalah an-nasihatu li kitabihi. Tujuannya adalah sebagai bentuk an-nasihah terhadap kitab Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam sebuah hadis, ad-dinu an-nasihatu. Agama ini an-nasihah, di antaranya adalah an-nasihatu li kitabihi. Di antara bentuk memberikan nasihat untuk kitab Allah Subhanahu wa taala adalah Imam Nawawi menulis kitab ini agar para pelajar Al-Quran, para penghafal Al-Quran, para pengajar Al-Quran, mereka memiliki akhlak dan adab seperti yang ada dalam Al-Quran. Itu tujuannya, ya. Wa usiru fihi al-ikhtisara, kata Imam Nawawi, dan saya di sini betul-betul ingin meringkas, ya, menyingkat, dan tidak mau memperpanjang lebar atau memperbanyak. Pada setiap bab nanti akan saya sebutkan yang penting-penting, poin-poin yang penting saja, kata beliau. Ya, kemudian saya akan berikan contoh-contohnya yang penting saja. Sehingga saat beliau menyebutkan, ini kata beliau, walidzalika azkuru ma azkuruhu bihadfi asanidihi wa in kanat asaniduhu bihamdillahi ta'ala indi minal hadiratil atidati. Terkadang saya saat menyebutkan sabda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, saya tidak menyebutkan sanadnya, sekalipun sanad itu saya hafal, gitu. Karena tujuan saya adalah ikhtisar, membuat ringkasan tadi. Ya, jadi dalam kitab At-Tibyan ini nanti kita akan mendapati beberapa hadis yang Imam Nawawi tidak menyebutkan sanadnya. Tidak berarti Imam Nawawi tidak tahu dan tidak hafal sanad tersebut, mustahil. Kata Syekh Imam Nawawi, ya, wa in kanat asaniduhu bihamdillahi ta'ala indi minal hadiratil atidati. Sanad-sanad tersebut bagi saya al-hadir, hadir di sini, al-atidati yang sudah tersiapkan, artinya hafal betul. Ya, di antara tujuan kenapa Imam Nawawi harus membuat ringkasan tersebut adalah
isari hifdhahu. Tujuannya agar bisa mudah untuk dihafal dan lebih banyak untuk diambil manfaatnya dan tersebar luas. Ya, dan tersebar luas. Dan kita dapati kitab At-Tibyan ini betul-betul diterima di kalangan umat Islam, dikaji, dibaca, diajarkan, ya, yang sangat luar biasa sekali. Masya Allah. Masya Allah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati beliau, memasukkannya sebagai hamba-hambanya yang mulia di sisinya di surga Al-Firdausil A'la insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ya, jadi tujuan beliau kenapa membuat ringkasan ini, tujuannya untuk lebih mudah untuk dihafal, lebih banyak untuk diambil manfaatnya, lebih banyak untuk disebarluaskannya. Masya Allah. Kata Imam Nawawi selanjutnya, wa yandariju fi dimni dzalika wa fi khilalil abwabi jumalun minal qawaid. Di setiap bab di situ saya memasukkan beberapa jumlah-jumlah yang isinya kaidah-kaidah tertentu atau faidah-faidah tertentu. Di situ juga nanti akan saya jelaskan hadis-hadis yang sahih, yang dhaif. Saya jelaskan juga rawinya. Ya, saya jelaskan juga rawinya. Kenapa Imam Nawawi menjelaskan hadis dhaif di sini? Beliau menjelaskan di sini, wa'lam annal ulama min ahli hadis wa ghairihim jawazul amala bid-dha'ifi fi fadailil a'mal. Kata Imam Nawawi, ketahuilah bahwa sesungguhnya para ulama, baik ulama dari ahli hadis maupun ahli al-fiqh maupun yang lainnya, mereka membolehkan beramal menggunakan dan bersandarkan pada hadis yang dhaif. Mafhum? Ini kata Imam Nawawi, annal ulama min ahli hadis wa ghairihim jawazul amala bid-dha'ifi fi fadailil a'mal. Para ulama membolehkan beramal bersandarkan dengan hadis dhaif. Dalam hal apa? Dalam hal fadailul a'mal. Ya. Kalau kita lihat pada keterangan kitab lain yang ditulis oleh Imam Nawawi juga, contohnya dalam kitab Al-Azkar Imam Nawawi, beliau juga berkata, qala al-ulama minal muhadditsina wal fuqaha wa ghairihim. Qala al-ulama minal muhadditsina wal fuqaha wa ghairihim. Para ulama baik ahli hadis, ahli fikih maupun selainnya berkata, yajuzu wa yustahabbul amalu fil fadaili wat targhibi wat tarhibi bil hadis dhaif ma lam yakun mawdu'an. Diperbolehkan, bahkan disarankan kita mengamalkan fadailul a'mal bersandarkan kepada hadis dhaif selama dhaifnya tidak sampai derajat kepada maudhu'. Maudhu' itu hadis palsu. Jadi dalam hal fadailul a'mal dalam kitab Al-Azkar Imam Nawawi beliau mengatakan yajuz wa yustahab. Dalam hal targhib dan tarhib yang sifatnya untuk memotivasi kita untuk melakukan ketaatan, ya, mendorong kita agar kita tidak melakukan yang buruk-buruk walaupun berdasarkan kepada hadis dhaif, itu diperbolehkan oleh para ulama. Kata beliau, ini yang perlu dipahami, wa ammal ahkam, adapun dalam hal hukum, kal halali wal harami wal bai'i wan nikahi wat talaqi wa ghairi dzalik, seperti halal, haram, jual beli, nikah, tolak dan selainnya yang selain daripada fadailul a'mal, selain daripada targhib dan tarhib, fala yu'malu fiha illa bil hadisis sahihi awil hasan. Tidak boleh kita mengamalkan hal-hal tersebut, nikah, tolak, hukum, baik,
Tidak boleh kita bersandar kepada selain hadis yang sahih ataupun yang hasan. Ini mazhab Imam Nawawi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mampu mengamalkan apa yang akan ditulis oleh Imam Nawawi dan apa yang akan kita jelaskan di sini. Ya, kita kembali kepada kitab At-Tibyan. Beliau tadi mengatakan annal ulama min ahlil hadis wa ghairihim jawazul amala bid-dha'ifi fi fadailil a'mal. Para ulama baik ahli hadis, ahli fikih maupun yang lainnya, mereka membolehkan beramal bersandarkan kepada hadis dhaif dalam hal fadailil a'mal. Wa ma'a hadza, tetapi walaupun demikian fa inni aqtasiru 'ala sahih. Saya hanya akan menyebutkan hadis-hadis yang sahih, wala azkuru dhaif illa fi ba'dil ahwal. Saya tidak mau menyebutkan yang dhaif kecuali dalam keadaan-keadaan tertentu. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kepada beliau Syekh Imam Nawawi dan menerima amal mulia beliau dan menjadikan kita semuanya menjadi orang-orang yang mampu untuk mengamalkan apa yang ada dalam kitab At-Tibyan ini. Kemudian di akhir muqaddimahnya beliau menjelaskan beberapa bab yang ada dalam kitab At-Tibyan ini. Ya, dalam kitab At-Tibyan ini dibagi menjadi 10 bab. Ya, 10 bab. Nanti akan kita bahas bersama-sama setiap babnya. 10 bab tersebut adalah bab yang pertama fi atrafin min fadilati tilawatil Qur'ani wa hamalatihi. Ya, beberapa hal penjelasan tentang keutamaan membaca Al-Qur'an, orang-orang yang berpegang pada Al-Qur'an, menghafal Al-Qur'an, keutamaannya. Bab yang kedua fi tarjihil qiraati wal qari'i ala ghairiha. Ya, kita melebihkan atau mengutamakan orang yang pintar ngaji Al-Quran, pandai Al-Quran daripada yang lainnya. Contohnya dalam sholat. Ya. Bab yang ketiga fi ikrami ahlil Quran wan nahyi an idzaihim. Bagaimana kita memuliakan ahlul Quran dan jangan sampai kita ini menyakiti mereka. Bab yang keempat fi adab muallimil Quran wa muta'allimihi. Bab yang keempat inilah bab yang paling inti dalam kitab ini, yaitu tentang adab orang yang mengajarkan Al-Quran dan orang yang belajar Al-Quran. Bab yang kelima fi adab hamilil Quran, adab-adab orang yang berpegang, menghafal, mempelajari, ya, penghafal Al-Quran itu. Bab yang keenam fi adabil qiraah, tentang tata krama qiraah atau mengaji. Ya. Bab yang ke-7 fi adabin nasi kulli ma'al Quran, adab secara umum orang-orang bersama Al-Quran. Ya. Bab yang ke-8 fil ayat wa suwaril mustahabbati fi awqat wa ahwal makhsusah. Ayat-ayat tertentu, surat-surat tertentu yang disunahkan untuk dibaca di waktu-waktu dan keadaan tertentu. Bab yang ke-9 tentang fi kitabatil Quran wa ikramil mushaf, penulisan Al-Quran dan bagaimana kita menghormati dan memuliakan mushaf Al-Quran. Bab yang terakhir yang ke-10 fi dhabti al-fazil kitab, tentang dhabti al-fazil kitab, tentang pelafazan atau penetapan atau ketetapan lafaz-lafaz Alkitab. Ya, kita akan cukupkan dalam bab muqaddimah ini. Sebelum kita masuk pada bab-bab selanjutnya, kita cukupkan dulu. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.